Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6, mata kuliah MS 4101, aspek berkelanjutan dalam teknik mesin, kelas 02. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan resume dari artikel di e-book Designing Sustainable Products, artikel ke-39 yang berjudul Life Cycle Management in Industry, Supporting Business with Life Cycle Based Assessments. Kami terdiri dari Gavriel Yesua Jeffrey dengan NIM 131170003. Lalu ada Syifa Nuraini Septiang Ningsi dengan NIM 1311721. Lalu ada saya sendiri, William Octavianus Sumarlin 1311732. Kemudian ada Muhammad Haikal Aryan Daniel dengan NIM 1311789. Ya, untuk pengantar, International Sustainability Practitioners Network atau disingkat ISPN adalah sebuah lembaga yang terdiri dari para ahli bidang keberlanjutan dan atau manajer dari organisasi industri yang besar. Intensi dari terbentuknya ISPN adalah untuk bertukar informasi dan praktikal yang sukses antara metodologi penilaian keberlanjutan, berpikir mengenai siklus hidup, dan konsultasi manajemen. Target dari ISPN adalah untuk membina life cycle assessment sebagai alat bantu untuk mendukung inovasi dan pengukuran yang berkelanjutan. Pada slide kali ini, bisa dilihat bahwa ISPN itu berdiri dari tahun 2012, yang dimana pada 2 tahun awalnya itu merupakan fase foundation. Dan untuk 2 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2015 sampai 2016, itu merupakan fase development, serta tahun 2017 masuk fase maturing, dan di kemudian hari akan masuk ke fase stabilization. Berikut adalah perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam ISPN. Bisa dilihat ada 15 yang bergabung, ini merupakan data tahun 2017, yaitu terdapat Amcor, BASF, Bayer, Beiersdorf, Covestro, DSM, Evonik, Henkel, Merck, Nestle, P&G, Siemens, Solvay, ThyssenKrupp, dan Volkswagen. Dan namun sampai saat ini ISPN akan terus bertambah anggotanya dari berbagai sektor dan negara. LCA dan pendekatan lain untuk penilaian keberlanjutan. Walaupun setiap perusahaan memiliki pendekatan yang berbeda dalam menilai performa keberlanjutan, namun ide untuk mengaplikasikan LCA untuk membuat keputusan dan juga sebagai alat komunikasi sangat mirip antar perusahaan dan sektor industri. LCA digunakan untuk marketing dan juga komunikasi untuk memberikan informasi kepada pelanggan, konsumen, otoritas yang mengatur, atau pemegang saham mengenai penilaian keberlanjutan dari suatu produk, jasa, ataupun proses. Contoh LCA bisa dilihat dari gambar berikut. Contoh ini merupakan evaluasi keberlanjutan di dalam Covestro Stage Gate proses yang digunakan untuk mengambil keputusan dan dokumentasi dalam penelitian dan pengembangan produk. Metodologi ini digunakan untuk meningkatkan kedalaman dalam evaluasi keberlanjutan dalam desain proses yang lebih maju. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu dengan menetapkan hotspot identification. Ini akan membantu Departemen Research and Development untuk mengarahkan aktivitas mereka ke arah solusi produk yang berkelanjutan dalam fase awal tanpa membutuhkan informasi yang banyak. Fase selanjutnya adalah hotspot analysis, yang dipilih akan mengarah ke analisis yang lebih detail. Lalu, berdasarkan hasil dari screening LCA atau update dari hotspot analysis, disarankan untuk masuk ke stage berikutnya. Saran untuk masuk ke screening LCA tidaklah jelas, atau mungkin hasil negatif dari hotspot analysis untuk membuat keputusan. Kejadian ini bisa memungkinkan suatu proyek dibatalkan bila tidak akan berkelanjutan. Di lain sisi, hasil dari hotspot analysis bisa menunjukkan potensi yang unik yang harus dikonfirmasi dengan menggunakan full LCA. Contoh dari hasil sukses dari implementasi LCA di industri yaitu ada 4 contoh. Yang pertama, Sustainable Solution Steering by BASF.
Yang kedua ada Sustainable Portfolio Management by Solvay. Yang ketiga ada Company Footprint by P&G. And I2P3 atau Idea to People Planet Profile by Evonik. BASF sudah menilai lebih dari 65.000 produk untuk mengidentifikasi solusi terbaik untuk mempromosikan akselerators dalam bisnis. Solvay's SPM atau Sustainable Portfolio Management berhasil menerapkan penilaian sistematik dan global untuk lebih dari 80% pendapatan portfolio bisnis tiap tahunnya. SPM berhasil meningkatkan pertumbuhan sebesar 9% dari tahun ke tahun untuk solusi keberlanjutan. P&G mengidentifikasi hotspot untuk keseluruhan perusahaan dengan mengalihkan life cycle impacts seperti kebutuhan energi, emisi CO2, penggunaan air, dan lain-lain untuk suatu kategori produk dengan life cycle stages dari penjualan. Hasilnya digunakan untuk membuat keputusan mengenai kesempatan terbesar pada bidang pengembangan aspek lingkungan dan juga menjadi kunci faktor yang bisa memberikan impact yang besar pada pengembangan. Evonik Unit Creavis berhasil membuat portofolio proses I2P3. Setiap penelitian proyek yang strategis dinilai berdasarkan pengaruh lingkungan atau planet, aspek sosial atau people, dan juga kriteria produk. Kriteria ekonomik atau profit. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Haikal Aryan Daniel untuk tahap berikutnya. Oke, perkenalan, nama saya Haikal, 2021-1589. Saya ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya, William. Nah, di sini saya akan membahas tentang tantangan data exchange dalam value chain. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke tantangannya, saya ingin menjelaskan dulu tentang data exchange-nya. Nah, kenapa sih data exchange ini perlu dilakukan? Nah, dalam paper ini, dua hal dikatakan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas dari sustainability assessment itu sendiri. Dan yang kedua untuk meminimalisir gap data dalam value chain. Nah, makanya dibutuhkan perputaran data antar perusahaan. Yang kita tahu dalam value chain itu setiap perusahaan punya peran masing-masing ya, dalam produksi ataupun supply. Jadi setiap perusahaan itu ya cuma punya data atau informasi terhadap proses yang dia produksi atau supply. Nah, tapi dia nggak tahu nih untuk pada rantai value chain yang lain, dia nggak tahu data atau informasi terhadap produk ini dari perusahaan yang lain. Nah, tapi terkadang seringkali dibutuhkan data-data tersebut, bahkan untuk produksinya. Nah, jadi disitulah sebenarnya sangat diperlukan data exchange ini. Nah, tantangannya apa? Tantangannya dalam proses data exchange ini bisa jadi hasil data yang ditukarkan itu tidak sesuai dan data ini tidak terahasiakan dengan baik atau data ini bahkan takutnya terekspos gitu. Nah, jadi itu sebenarnya tantangannya. Sebenarnya dalam pertukaran data ini udah ada nih perlindungan IP, tapi pertukaran data pada software tools yang berbeda, nah ini yang jadi masalah sebenarnya. Nah, pokoknya ada dua pokok lah masalah yang dihadap untuk menentukan baik atau buruknya sebuah data itu ditukarkan pada proses data exchange. Ini akan kita bahas. Nah, yang pertama itu ada data format. Maksud dari data format ini, jadi ibaratnya format seperti apakah yang dipakai untuk mentransfer data tersebut. Nah, pengaplikasian LCA ini sangat bergantung pada ketersediaan data untuk membangun persediaan yang handal. Kebutuhan data dan kebergantungan tentang pada proses perusahaan sesuai yang bisa dijelaskan tadi pada value chain. Jadi ada yang mungkin yang dia pada kondisi value chain di awal atau di akhir. Dan itu tergantung mereka terhadap data itu sangat beda pastinya. Karena yang di awal kan dia nggak dependen terhadap apapun. Tapi kalau yang dia ada di akhir value chain itu sangat bergantung tuh ada data-data proses sebelumnya kan. Nah, idenya apa sih? Idenya itu untuk memproteksi IP. Nah, LCA itu dapat ditukar atau di data exchange pada format di bawah, ada tiga nih.
Yang pertama ada unit proses data. Nah, ini tuh membuat proses produksi sebuah perusahaan tuh sepenuhnya transparan. Nah, untuk itu akan ada masalah nih bagi masalah kerahasiaan bagi perusahaan yang menggunakan proses yang sensitif ataupun ingin merahasiakan kualitas mereka. Kedua ada aggregated process. Nah, ini dia memberikan level kerahasiaan yang lebih masuk akal. Dia mengonversikan energi dan massa yang seimbang nih untuk produksi dan evaluasi produk yang tidak mengizinkan pelacakan kembali ke data khusus perusahaan. Jadi kalau ada linkback itu ya. Aggregated data juga bisa menghitung indikator impact yang mumpuni, sehingga memberikan fleksibilitas dalam asesmen dan memilih IP. Nah, yang terakhir, yang ketiga ada impact indicator results. Nah, ini tuh dia menjadikan informasi detail yang paling sedikit mengenai proses manapun saat bukan data. Nah, karena indikatornya tidak terlalu transparan, dibutuhkannya suatu pedoman yang detail dalam menghitung indikator. Kemudian yang kedua, ada harmonisasi data exchange. Nah, yang kedua ini kan kalau tadi kan ibarat formatnya. Nah, ini dia lebih ke proses pada data exchange tadi. Nah, harmonis nggak? Maksudnya sesuai nggak hasil data yang ditukarkan itu nyampe ini sesuai nggak dari yang emang dimaksudkan? Nah, di sini tuh masalahnya cuma masalah utamanya adalah ketika kita menukar dengan berbeda software atau berbeda database atau berbeda platform. Nah, perusahaan yang ingin menukar data ini seringkali nih nggak menjalankan software atau database yang sama, atau dia nggak punya background yang sama ibaratnya si platformnya. Nah, transfer data antara sistem perangkat lunak yang berbeda itu akan menghasilkan perbedaan interpretasi data. Soalnya ada sebuah jenis perangkat lunak yang dia punya 5 characterization faktor yang berbeda untuk 8 kompartemen. Nah, satu lagi dia software-nya dia punya 3 characterization factor yang berbeda untuk 3 kompartemen. Nah, dengan software berbeda ini pasti interpretasi datanya nggak akan berbeda. Baik, Nah, ini saya akan melanjutkan merupakan presentasinya. tantangan Nama pada saya data. Gavriel, 131-17003. Nah, saya akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan dalam menentukan metode LCA atau Life Cycle Assessment yang tepat bagi industri. Nah, permasalahan yang paling umum terjadi adalah permasalahan metodologi, atau mau memilih metode mana untuk melakukan LCA yang paling tepat, paling baik untuk industri ini. Nah, kenapa hal ini menjadi masalah? Ada 3 penyebab utamanya. Yang pertama adalah pilihan atau opsi metode-metode yang terlalu luas dan beragam. Jadi sulit untuk menentukan 1 atau 2 metode terbaik. Kemudian, yang kedua, antar metode ini dapat terjadi clash. Misalkan metode 1 menghasilkan kesimpulan A dan metode 2 menghasilkan kesimpulan B yang saling kontradiktif ataupun tidak sesuai dengan requirements atau objektif dari perusahaan. Nah, kemudian kesulitan yang ketiga juga adalah kebutuhan life cycle assessment yang berbeda-beda untuk setiap industri. Nah, jadi SPIRE atau Sustainable Process Industry Through Resource and Energy Efficiency sudah merangkum permasalahan-permasalahan metodologi LCA ini melalui 2 publikasinya, yaitu SAMT dan Measure yang dipublikasikan pada 2016. Nah, dalam mengatasi permasalahan ini, seharusnya ISPN sebagai organisasi induk memegang peranan penting. Namun di sini terdapat suatu kesulitan, di mana ISPN itu tidak bisa atau belum bisa membuat panduan, standar, ataupun governance model yang komprehensif atau menyeluruh untuk seluruh industri dalam mengaplikasikan LCA atau merumuskan LCA mana yang harus mereka pakai. Hal ini disebabkan oleh salah satunya keterbatasan status ISPN yang masih informal. Belum ada ikatan yang mewajibkan atau mengikat anggota-anggotanya. Jadi, selama ini anggota-anggota ISPN ini berkontribusinya secara industri spesifik. Misalkan, perusahaan kertas akan menghasilkan metodologi LCA untuk industri kertas, guideline untuk industri kertas. Jadi, sejauh ini, standar dan panduannya masih industri spesifik. Nah, ini beberapa contoh aspek-aspek LCA yang diteliti oleh perusahaan. Misalkan, sebelah kiri kita lihat di gambar,
di mana Product Environmental Footprint atau PEF itu meneliti life cycle assessment di bidang goal and scope-nya juga di LCI atau Life Cycle Inventorization. Kemudian berbeda dengan European Food SCP Roundtable yang meneliti LCA dari segi Life Cycle Inventorization dan Life Cycle Impact Assessment. Jadi dapat disimpulkan bahwa di antara anggota-anggota ISPN ini ada kesamaan, namun juga ada perbedaan. Perbedaan ini dalam bidang minat mereka dan sesuai industri mereka dan juga approach yang mereka pakai dalam menganalisis atau mengakses LCA ini. Nah, untuk itu dibutuhkan pemahaman bersama, pemahaman kolektif untuk mendapatkan kesuksesan dalam menerapkan LCA ini di perusahaan-perusahaan, bukan hanya perusahaan besar sebenarnya, untuk seluruh perusahaan di dunia ini, sehingga dapat sustainability-nya, dapat dicapai sustainability di seluruh perusahaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Shiva, NIM 131170021, akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Gavriel. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi. Untuk memberikan gambaran dasar serta panduan yang lebih tepat bagi pihak yang tertarik tentang bagaimana ISPN bekerja sama dan bagaimana orang lain dapat memperoleh manfaat dari ISPN, maka dikembangkan bagian visi dan misi. Terdapat 3 visi ISPN, yaitu 1. Kepemimpinan pakar LCA industri lintas sektor. 2. Pengakuan tinggi oleh akademisi, pemerintah, dan industri. 3. Platform yang efektif untuk kolaborasi pada metode, alat, dan data. Terdapat 8 misi ISPN, yaitu 1. Memfasilitasi platform pertukaran pakar LCA yang mendiskusikan aspek metode, alat, dan data. 2. Mengidentifikasi dan memprioritaskan topik relevan dari tantangan lintas sektor di lapangan dari penilaian keberlanjutan. 3. Berkolaborasi dalam proyek atau pengembangan metode dengan akademisi, otoritas, LSM, dan mitra industri lainnya. 4. Memperluas platform kolaborasi ke sektor baru dengan membawa pengalaman dan perlu diperhitungkan. 5. Merekomendasikan dan menyarankan perubahan dalam metodologi, manajemen data, dan alat. 6. Mendiskusikan dan mengkomunikasikan pengalaman kami dengan kelompok praktisi lain. 7. Bekerja sama secara efektif dan dengan solusi cerdas. 8. Mengintensifkan aktivitas jaringan dan menawarkan keahlian lintas sektor yang luas. Pendekatan lintas sektoral ISPN memungkinkan keterkaitan berbagai pengalaman di lapangan dari penilaian keberlanjutan sebagai titik awal. Terdapat 4 kegiatan yang diidentifikasi sebagai dasar untuk menyarankan perubahan dan perbaikan alat, metode, dan sistem data, yaitu keahlian yang diperluas dari anggota, pertukaran pengalaman selama dekade terakhir, mode kolaborasi dalam menentukan kebutuhan, persyaratan, jalur untuk perbaikan, dan lain-lain. Pengakuan oleh praktisi, akademisi, atau LSM untuk ISPN akan mendukung transportasi dan komunikasi untuk kebutuhan bidang yang berbeda untuk perbaikan lebih lanjut. Ini menunjukkan bahwa perusahaan terkemuka di bidang penilaian keberlanjutan dapat memulai dan mendorong pengembangan baru, modern, mudah digunakan, alat, metode, dan kumpulan data yang dapat diterapkan. Dengan ini, ISPN dapat mendukung proyek yang didanai, pembuatan standar, definisi persyaratan dasar untuk penilaian keberlanjutan, dan kesamaan praktik. Temuan ini akan tersedia untuk umum dan dapat digunakan untuk perbaikan lebih lanjut. Berdasarkan temuan ini, ISPN dapat meningkatkan cara kolaborasinya, definisi topik lebih lanjut, dan bidang perbaikan. Dan bekerja sama dengan kelompok lain, maka perkembangan baru dapat dinilai, periksa, dan dibuktikan penerapannya di berbagai sektor.